Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pembelajaran PAI pada pagi hari ini. Semoga anak soleh dan soleha selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugas kita setiap hari. Nah, anak soleh dan soleha, untuk pelajaran PAI kita pada pagi hari ini adalah kita akan masuk di bab 3. Aku anak soleh. Yang bagian A, jujur itu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ayo, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Baik anak soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, melalui membaca kisah, siswa mampu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu jujur anak soleh dan soleha? Kalau ketika kita berbicara masalah jujur, yang kita ingat adalah lurus hatinya, tidak pernah berbohong, dan berkata apa adanya. Dengan kata lain, makna perilaku jujur adalah memberitahukan atau menuturkan sesuatu dengan sebenarnya. Jadi apapun yang terjadi, itu yang harus kita sampaikan, tidak boleh mengada-ngada, tidak boleh kita berbohong. Nah, hal-hal yang dapat mendorong kejujuran. Yang pertama, membiasakan bicara sesuai dengan perbuatan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus berbicara sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tidak boleh kita berbohong ya. Yang kedua, mengakui kebenaran orang lain dan mengakui pula kesalahan diri sendiri jika memang bersalah. Jadi anak soleh dan soleha, kita harus mengakui kebenaran orang lain kalau memang orang lain itu benar, dan kita juga harus mengakui kesalahan kita ketika kita memang berbuat salah. Tidak boleh kita berbohong dengan mengatakan saya yang benar padahal kita salah ya. Harus berkata yang jujur. Kemudian yang ketiga, selalu ingat bahwa semua perbuatan manusia dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekalipun kita berkata yang tidak sesuai, itu ada Allah yang lihat kita. Jadi kita harus selalu usahakan untuk berkata yang jujur, karena ada malaikat yang mencatat semua apa yang kita lakukan anak soleh dan soleha. Kemudian yang keempat, meyakini bahwa kejujuran merupakan sikap terpuji yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mau disenangi, mau disayang sama Allah, bersikaplah jujur kepada siapa saja, kepada ayah, ibu, kakak, adik, dan semua teman-teman, termasuk pada ibu guru, tetangga kita, dan semuanya. Kita harus berperilaku jujur. Nah, bagaimana tanda-tandanya orang jujur? Ada 3 tanda-tanda orang jujur. Kalau berbicara benar. Kemudian yang kedua, selalu menepati janjinya.
Kemudian yang ketiga, disiplin dan tertib dalam melakukan sesuatu. Oke, anak soleh dan soleha. Nah, coba anak soleh dan soleha amati dan ceritakan gambar berikut. Di sini ada gambar dan ada ceritanya. Coba anak soleh dan soleha amati. Nah, untuk ceritanya lebih lanjut, kita akan baca kisah berikut ini. Yang judulnya tadi adalah Anak Gadis yang Jujur. Ini ya, anak soleh, anak gadis yang jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun, aku khawatir pada pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimana kita tidak boleh berbuat curang? Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita." Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya, jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja, mengatakan sesuatu dengan jujur. Misalnya, mengakui kesalahan. Seperti pertanyaan guru, "Apakah kalian belajar di rumah?" Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, "Saya tidak belajar, Ustazah." Ya, begitu ya anak soleh. Apa keuntungan orang jujur? Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang yang jujur. Kemudian, sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang. Masya Allah. Dari kisah ini, anak soleh dan soleha, semoga kita bisa mengambil hikmah bahwa orang jujur itu selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun orang lain tidak melihat, tetapi ada Allah yang selalu melihat bahwa orang itu berkata jujur atau tidak. Jadi anak soleh dan soleha, jangan sekali-sekali berbohong kepada orang tua di rumah, kepada guru, kepada teman, kepada siapapun. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Berkatalah sesuatu yang benar.
Oke, anak soleh dan soleha, meskipun kita salah, katakanlah kalau memang seperti itu kenyataannya. Jangan mengada-ngada pembicaraan atau berkata tidak jujur. Oke, anak soleh dan soleha, semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan bisa kita mencontoh gadis yang ada dalam cerita ini. Gadis yang jujur ya, anak soleh dan soleha. Dia tidak mau mencampur susunya dengan air, karena itu tidak jujur. Ketika kita menjual susu kita yang sudah dicampur dengan air, berarti kita sudah tidak jujur. Akhirnya dia melarang ibunya untuk mencampur air pada susunya. Oke, anak soleh dan soleha, pesan moral, berperilaku jujurlah kepada setiap orang dimanapun kita berada, karena kejujuran merupakan kunci sukses dalam pergaulan. Oke, anak soleh dan soleha, kita mulai dari diri kita sendiri untuk selalu berperilaku jujur. Karena anak soleh dan soleha sekarang ada di rumah, maka berperilaku jujurlah kepada orang tua, saudara-saudara, dan keluarga yang ada di rumah. Tapi dimanapun kita berada, kita akan tetap selalu berperilaku dan berkata jujur. Oke, anak soleh dan soleha, sampai di sini pertemuan kita. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk tetap selalu berperilaku jujur dan kita bisa mencontoh kisah yang diberikan tadi. Nah, untuk tugasnya hari ini adalah yang pertama, tuliskan makna perilaku jujur. Kemudian yang kedua, tuliskan hikmah dari kisah anak gadis yang jujur. Kemudian yang ketiga, tuliskan keuntungan bagi orang yang melakukan perbuatan jujur. Yang keempat, tuliskan kerugian perbuatan tidak jujur. Oke, anak soleh dan soleha, ada 4 tugasnya. Tugasnya ini dikumpul pada hari Jumat depan. Terima kasih Ustazah, cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.